lebih dihubungkan menyangkut intoleransi itu memang di Jakarta. Tapi kita harus ingat bahwa Jakarta ini ibu kota, sehingga apa yang terjadi di Jakarta bisa dijadikan sebagai contoh atau dijadikan sebagai lesson learned. Kalau sukses memainkan isu intoleransi untuk kebutuhan pemenangan dalam pilkada, maka nanti akan bisa dicontoh di tempat-tempat yang lain. Kalau kita lihat pembicaraan di medsos, saya kira lebih dari 80% pembicaraan tentang pilkada ini disuarakan hanya oleh PKI. Dari ratusan atau 100 lebih pilkada yang di sana hanya kebagian sekitar 20% porsi dari pembicaraan di sosial media. TV kita juga masih terlalu sentralistik. Padahal kalau kita jalan ke daerah, katakanlah ketika musim ramai orang membicarakan masalah penistaan, persidangan incumbent, kita keluar sedikit ya ke Surabaya atau ke tempat yang lain di Jawa Tengah, itu tidak begitu terasa. Dan TV-TV di tingkat nasional itu tidak di tingkat daerah tidak begitu tertarik membicarakan masalah ini. Tapi yang menjadi persoalan bagi kita semua adalah apabila wacana tentang intoleransi itu diproduksi di sebuah tempat di mana tempat itu menjadi hal yang sangat vital bagi seluruh warga Indonesia. Sebetulnya lawan dari intoleransi itu rasionalitas. Semakin banyak orang yang berpikir secara rasional, maka intoleransi dengan sendirinya akan akan turun. Jadi melawan dari bagaimana melawan intoleransi itu supaya tidak berkembang mencampur di mana-mana, yaitu dengan cara meningkatkan rasionalitas orang terhadap apa yang menjadi penyebab intoleransi itu. Tapi masalahnya meningkatkan rasionalitas itu bukan hal yang mudah. Perlu waktu yang sangat panjang sekali, perlu keadaan-keadaan yang betul-betul bisa mempersiapkan orang menjadi rasional. Pendidikan tinggi belum tentu dalam konteks ini ya, belum tentu rasional. Mengapa? Ya, para teroris itu rata-rata adalah saintis. Mereka terdidik secara baik, memiliki gelar MA atau PhD dalam bidang sains, ya. Tapi dalam memahami persoalan dogma ini mereka justru lebih tertutup, atau dalam pengertian mereka tidak mampu memahami bahwa di dalam agama itu ada aspek-aspek yang rasional. Ada bahkan mungkin 80% dari agama itu bisa dirasionalisasi karena agama itu sebagai besarnya dihasilkan oleh proses yang disebut dengan ijtihad. Ijtihad adalah upaya orang untuk berpikir, mengambil kesimpulan hukum melalui daya pikir manusia. Nah, tapi sekali lagi ini adalah kuncinya pada peningkatan rasionalitas, dan peningkatan rasionalitas itu tidak selalu identik dengan pendidikan yang tinggi. Orang yang memiliki pendidikan yang tinggi bisa jadi tidak rasional dalam persoalan dogma atau persoalan agama. Seolah-olah misalnya dalam soal kepemimpinan ini bahwa yang disebut dengan aulia itu maknanya hanya memimpin, padahal di dalam diskursus keagamaan Islam itu maknanya sangat banyak sekali, dan yang mainstream justru maknanya bukan pemimpin, tapi maknanya adalah teman setia atau penolong. Itu yang mainstream bisa. Tapi itu kalau kita berpikir tidak rasional, maka kita hanya berpikir berdasarkan keyakinan yang sudah kita miliki di dalam
hati, meskipun pendapat-pendapat yang lain berseliweran, bahkan dari ahli pun itu tidak bisa diterima. Pada zaman ini di mana persoalan pilkada itu menentukan persoalan agama. Orang itu yang dipikir pertama kali itu caranya di dalamnya, bukan persoalan penafsiran agama. Pokoknya kalau menurut calon saya ya agama ya penentuan identitas politiknya itu. Jadi dalam konteks ini memang agama digunakan, banyak digunakan, tidak diletakkan secara proporsional bagaimana agama itu harus dipahami, ya. Itu kemudian soal pilkada langsung atau tidak langsung itu urusan anggota DPR bagaimana. Tapi begini, sebetulnya ini kan karena kita tidak mampu menangani persoalan konflik. Jadi kita selalu melihat persoalan demokrasi itu sebagai sesuatu yang buruk dan tidak bermanfaat ketika kita tidak mampu mengelola demokrasi itu secara baik atau ketika politik kita kalah. Tapi dalam keadaan normal, maka saya memiliki kecenderungan bahwa pilkada langsung itu masih lebih banyak manfaatnya, jauh lebih banyak manfaatnya. Karena begini, di Eropa maupun di Amerika itu kan pemilihannya juga, yaitu presiden ditentukan oleh electoral college. Tapi pilihan langsung itu kan terjadi. Kemudian baru ditransfer kepada electoral college. Electoral college itu baru ditransfer ke situ. Tapi pilihan langsung ini terjadi. Dan kita paling tidak baru memiliki pengalaman itu sekitar 15 tahun. Nah, negara-negara demokrasi itu sudah puluhan tahun, bahkan ratusan tahun untuk menguji direct dan dalam konteks di mana kepemimpinan itu tersebar di mana-mana, election ini juga sebagai cara untuk melakukan bahwa orang itu, setiap orang itu memiliki haknya. Setiap orang itu memiliki haknya untuk mengumumkan pendapat. Kalau melalui perwakilan itu terjadi semacam kemungkinan terjadi distorsi itu sangat besar. Kalau orang biasa itu kan dimiliki hanya suara di dalam pemilu, tidak punya yang memiliki suara itu alat dia untuk melakukan kontrol dan elit yang